Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, dan salam persaudaraan dari kami Arah 9 Channel. Saudara-saudaraku sekalian, edisi kali ini saya akan menyampaikan sesuatu yang ringan tapi insya Allah ada manfaatnya, yakni masih seputar diskursus nasab. Menariknya di sini, akhirnya tidak sedikit para kiai yang kemudian membuka kitab nasab dan sebagainya, walau tentu saja nyinyiran tidak akan hilang. Belum hilang, bukan tidak ya. Karena mungkin sebagian dari sahabat-sahabat yang tidak terima, pertama mungkin nih masih dilandasi oleh ketidaksukaan. Kedua, mungkin saja tidak pernah membaca tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman secara utuh. Seperti juga di kanal kami ini, kadangkala hanya membaca judul lantas memberikan komentar dan sebagainya. Tetapi itulah dinamika yang mudah-mudahan saja lebih banyak yang memahami dan dicermati secara jernih dengan nalar akademik. Nah, saudara-saudaraku sekalian, beberapa hari yang lalu saya podcast dengan sahabat saya Pak Yusuf Mares di Padasuka TV. Jadi memang saya dari awal di Padasuka TV aslinya. Arah 9 ini dibuatkan kawan saya, anak Ansor belakangan, untuk mengisi yang tidak ada di Padasuka. Nah, sebelum podcast, Pak Yusuf live dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Saya menonton live-nya agak berbeda dengan biasanya karena Pak Yusuf memberikan ruang yang cukup dan bertanya hanya beberapa hal saja. Dan setelah saya tanya, ternyata memang ingin menyampaikan apa yang telah ditelaah oleh Kiai Haji Imaduddin secara runtun, sehingga pendengarnya atau pemirsa bisa menyerap dengan baik dari telaah beliau terkait dengan diskursus nasab tersebut. Keesokan harinya beliau mengirimkan screenshot komentar dari Kiai Haji Profesor Dr. A.S. Hikam. Mendengar A.S. Hikam, saya terbawa kepada masa lalu ya. Saya sering baca tulisan beliau di kolom opini, dan di Padasuka TV juga pernah live podcast bersama beliau. Mohon maaf Pak Yusuf dan Prof. Hikam, saya baca di sini serta saya ulas di sini dengan harapan bisa mengedukasi kita semua ya, anak-anak muda. Pak Yusuf, saya salut dengan wawancara pada Suka TV dengan Kiai Haji Imad ini. Sangat mengedukasi dan jujur serta transparan, di samping taat dengan disiplin keilmuan yang digunakan. Ini Prof. Hikam yang menyampaikan ya. Beliau seorang kiai, beliau juga seorang pengamat politik, beliau juga kalau tidak salah Mustasar PBNU periode kali ini, dan beliau juga menristek masa kepemimpinan atau Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Saya lanjutkan tulisan beliau. Hanya sayang ada yang terkendala di ujung podcast karena masalah teknis sinyal yang terputus sehingga Kiai Haji Imad belum memberikan respon. Tapi waktu sudah habis. Semoga bisa dilanjutkan lagi di lain waktu. Sekali lagi terima kasih dan respek atas usaha podcast Padasuka TV ini. Semoga akan ada diskusi dari pihak yang berbeda, tetapi dengan semangat pencerahan dan edukasi yang sama. Insya Allah akan menjadi contoh bagi dunia Islam dalam pengembangan keilmuan. Saya ulangi lagi pada bagian bawahnya, ini menarik ya. Semoga akan ada diskusi dari pihak yang berbeda, tetapi dengan semangat pencerahan dan edukasi yang sama. Insya Allah NKRI akan menjadi contoh bagi dunia Islam dalam pengembangan keilmuan. Luar biasa kan? Artinya dengan pencerahan, dengan semangat pencerahan dan edukasi yang sama, itu artinya kan Kiai Imad memberikan pencerahan dan mengedukasi. Yang menarik juga, kalau ini terjadi dari yang kontra anggaplah demikian terhadap Kiai Imad, memberikan semangat yang sama, semangat pencerahan dan edukasi, maka terjadi diskusi yang menarik sehingga insya Allah NKRI akan menjadi contoh bagi dunia Islam dalam pengembangan keilmuan. Menurut hemat saya ini bukan pemanis gincu, bukan PHP. Yang menyampaikan ini seorang kiai yang cukup sepuh juga, Mustasar di PBNU. Dan inilah yang sebenarnya saya harapkan di dalam menyikapi diskursus
nasab ini. Jadi bukan lantas saling bully dan sebagainya, kemudian menyampaikan sesuatu yang tidak sepantasnya. Jadi ranahnya ilmu kita sikapi secara ilmu. Kalau kita nggak paham, setidaknya kita mempelajari. Kan seperti itu ya. Dan ada hal menarik lainnya ketika Pak Yusuf menanyakan sampai kapan diskursus nasab ini akan Kiai Imad lanjutkan. Kita simak untuk yang ini. Ya, Kiai, ini diskursus dan atau polemik nasab ini sampai kapan berhenti? Dan sampai kapan Anda menyudahi bahwa polemik nasab ini? Kelihatannya Anda itu banyak sekali tulisan-tulisan untuk update tentang nasab ini. Karena sampai semua kita menyadari, sampai semua kita menyadari bahwa nasab itu tidak penting. Sampai kita menyadari bahwa merasa berbangga dengan nasab itu menyakiti sebagian orang lain. Sampai kita menyadari bahwa apa yang selama ini dilakukan dengan merasa lebih tinggi dari orang lain itu menjadikan nilai-nilai kemanusiaan menjadi rendah. Mending kalau nasabnya benar. Ini udah nasabnya nggak jelas, kemudian merendahkan orang lain. Kita hidup di negara yang realitas keragamannya nyata. Dari berbagai macam suku bangsa. Ada beberapa agama. Kita hidup dengan realitas keragaman. Ayo kita bareng-bareng hidup di Indonesia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti yang ada di Pancasila. Tidak boleh satu bangsa merasa lebih tinggi dari bangsa lainnya. Hanya berdasar dari asal-usulnya. Orang yang pertama membanggakan asal-usul itu adalah iblis. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam daripada debu. Sampai kita tidak lagi menyusun strategi untuk agar klan kita dianggap lebih dari yang lainnya, sampai itulah kita akan terus, kita akan menghentikan pembahasan nasab ini. Tapi kalau mereka masih mengkapitalisasi nasab, menganggap rendah orang lain, kemudian menghina, ini bukannya membawa dalil tapi membuat meme-meme, kemudian menghalangi orang mengaji, menghalangi orang berceramah, membuat gerakan-gerakan anti terhadap golongan tertentu. Ya terutama yang pendukung tesis saya. Nah, kalau begini berarti kita harus terus untuk menjalankan ini sampai mereka betul-betul merasa udahlah, kalau mau percaya silakan, enggak juga silakan. Yang penting kita tidak boleh di atas panggung mengatakan kita keturunan Nabi. Tidak boleh juga menghina bangsa Indonesia. Sampai mereka pimpinannya ngomong seperti itu. Maka sampai itulah kita tidak akan berhenti jika itu belum dilakukan. Kita adalah keturunan dari bangsa Indonesia. Kita keturunan dari leluhur-leluhur kita. Yang leluhur kita punya sejarah dan kita tidak mau sejarah ini dirubah-rubah oleh orang lain. Demikian pemirsa, mudah-mudahan ini mencerahkan dan mengedukasi kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa menangkapnya dengan nalar ilmiah sehingga tiada kebencian sebenarnya di antara kita, tetapi lebih bagaimana mendiskusikan, menelaah sesuatu yang penting untuk ditelaah yang membuahkan pengetahuan bagi kita. Apabila ini terjalin dengan indah seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji A.S. Hikam, maka insya Allah NKRI akan menjadi contoh bagi dunia Islam dalam pengembangan keilmuan. Amin. Mari kita dukung diskursus ini dengan semangat kebersamaan dan keilmuan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.